Perlu diingat bahwa kata Allah ini bukan satu kata yang hanya dimiliki oleh umat Islam bersamaan dengan lahirnya Rasulullah membawa ajaran agama Islam. Tidak. Sebelum Rasulullah lahir, kata Allah sebagai sebutan kepada Tuhan itu sudah ada. Apa buktinya? Pernah nggak sih kita ngerasa kayaknya doa kita lebih banyak yang diabaikan ketimbang diterima? Ini karena kita terlalu banyak salah, bermasalah, atau mungkin cara kita yang melakukannya yang masih ada yang salah. Dalam Al-Quran, Allah tidak memerintahkan kita hanya sekedar berdoa, tetapi juga membekali kita bagaimana cara berdoa yang benar. Salah satunya dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf, walillahi, dan Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya, biha, dengannya. Nya yang dimaksud adalah dengan Asmaul Husna. Tetapi sebelum membahas tentang Asmaul Husna, mungkin ada baiknya ketika kita membahas dulu tentang kata Allah. Sebab Asmaul Husna ini merujuk kepada Allah. Pertanyaan pertama adalah, apakah Allah itu termasuk di dalam Asmaul Husna, nama-nama yang terindah? Ada dua pendapat yang menyatakan hal ini. Pendapat yang mengatakan pertama adalah ia termasuk. Kenapa? Alasannya sederhana. Asmaul Husna adalah nama-nama terindah. Bukankah nama Allah juga itu salah satu nama yang terindah? Itu sebabnya ia meyakini bahwa Asmaul Husna adalah nama yang di dalamnya termasuk Allah. Tetapi yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tidak termasuk di dalamnya. Kenapa tidak termasuk? Pertama, rata-rata Asmaul Husna itu hanya memiliki satu makna. Ketika kita menyebut Ar-Rahman, ia bermakna yang maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Al-Malik, yang maha penguasa, dan seterusnya. Sementara kata Allah, dia tidak hanya memiliki satu makna, tetapi ketika menyebut Allah, diyakini sudah melingkupi seluruh makna itu. Yang kedua, juga menjelaskan bahwa bukan karena Allah kata yang tidak indah, tetapi karena kata itu terlalu indah. Kata Allah ini begitu indah, ia sudah melingkupi semuanya. Karenanya itu sudah menunjukkan betapa indahnya kata itu, sebab ia tidak hanya mewakili salah satu dari sekian asma dan sifat-sifat masing-masing, tetapi keseluruhan sifat asma-asma itu. Salah satu yang menarik adalah menunjukkan betapa indahnya kata Allah, bahwa kata Allah sendiri secara lafaz itu memiliki keunikan dalam penulisannya. Saat kita tuliskan secara utuh, maka ini dibaca sebagai Allah. Kita sudah tahu itu. Tetapi ketika huruf alif di depannya dihapus, dituliskan seperti ini, maka dibaca sebagai lillah. Artinya bagi Allah atau milik Allah. Sama seperti di sini, walillahi, dan milik Allah atau dan bagi Allah. Ketika lam yang pertama dihapus, maka tertulis seperti ini, dibaca sebagai lahu, baginya.
bahkan ketika lam terakhir dihapus sehingga bahkan hanya tersisa hu saja, itu pun dibaca dia. Artinya ditulis bagaimanapun untuk kata Allah ini pada akhirnya semua kembali kepadanya. Itu betapa mulianya kata Allah. Perdebatan yang kedua, diskusi terkait Allah adalah pada persoalan maknanya. Seperti sebelumnya, pada bagian apakah ia termasuk Asmaul Husna atau bukan, pada persoalan pemaknaan Allah juga terjadi perbedaan pendapat bahwa apakah ia memiliki satu akar tertentu atau ia tidak memiliki satu akar tertentu. Yang pertama yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki akar tertentu meyakini bahwa kata Allah adalah satu kata yang unik yang hanya merujuk kepada Tuhan, tidak perlu lagi dicari akar katanya. Allah dengan sendirinya adalah satu nama yang unik yang merujuk hanya kepada Sang Pencipta alam semesta yang maha kuasa dan menguasai seluruh alam semesta. Perlu diingat bahwa kata Allah ini bukan satu kata yang hanya dimiliki oleh umat Islam bersamaan dengan lahirnya Rasulullah membawa ajaran agama Islam. Tidak. Sebelum Rasulullah lahir, kata Allah sebagai sebutan kepada Tuhan itu sudah ada. Apa buktinya? Buktinya ayah Rasulullah bernama Abdullah, atau yang kita artikan, kita kenal bermakna hamba Allah. Artinya Allah sebagai sebutan Tuhan itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir dan membawa ajaran yang kita anut. Maka mereka meyakini Allah tidak perlu lagi dicari akar katanya dan memang tidak mempunyai akar kata apapun. Versi yang kedua mengatakan bahwa ia memiliki akar kata. Akar kata yang dia maksud adalah kata ilah. Kata ilah ini berarti Tuhan, yang kemudian di depannya ditambahkan alif lam, sehingga dengan tambahan alif lam maka ia dituliskan menjadi Allah. Jadi Allah sebenarnya adalah kata ilah, Tuhan, yang ditambahkan alif lam di depannya. Bacaan awalnya alillah, lalu kemudian dalam perkembangannya menjadi Allah untuk memudahkan penyebutannya. Menurut versi yang kedua ini. Dengan kata lain, bahwa jika pada versi pertama Allah hanya sebatas bermakna Allah, maka dalam versi yang kedua Allah berarti Tuhan yang itu spesifik menyebutkan pada sosok yang sudah kita kenal bersama. Dalam bahasa Inggris, kata alif lam, al itu sama seperti partikel the. Jadi bukan God biasa, tetapi the God. Dalam penulisan bahasa Inggris, misalnya kata ilah dalam seperti ini hanya dituliskan sebagai God dengan G kecil, sementara Allah dituliskan sebagai God dengan G besar karena the God. Ini juga yang digunakan dalam bahasa Indonesia, sehingga God ini dituliskan dengan T kecil sebagai Tuhan, ilah ini, sementara Allah dituliskan Tuhan dengan T besar. Itu sebabnya misalnya kalau kita melihat Cak Nur ketika menerjemahkan kalimat La ilaha illallah, maka dituliskan tidak ada Tuhan
selain Allah atau selain Tuhan dengan T besar. God but God. Nah, terlepas dari dua versi yang mengatakan memiliki akar kata atau tidak, pada akhirnya kesimpulannya bahwa Allah itu lebih mulia secara pelafalan maupun pemaknaan daripada asma-asma Allah lainnya. Bukan berarti asma-asma lain tidak indah. Itu subhanallah, saking indahnya, maka Allah mengajarkan kita memohon kepadanya dengan menyebutkan asma itu terlebih dahulu. Ketika ingin dikasihi, disayangi, maka mulailah dengan Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Tetapi terlepas dari semua itu, ada satu kata yang terlalu indah. Karena begitu indahnya, maka terbukti saat kita bersyahadat, kita tidak dibenarkan untuk mengatakan La ilaha illa Rahman, La ilaha illa Rahim. Bahkan semuanya digabungkan, La ilaha illa Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Tetapi kalimat yang tepat adalah La ilaha illallah.